Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titan Apriliana Dinananta, NIM 225336648, kelas TI 3D. Di sini saya akan menyampaikan tentang konfigurasi dasar switch dan end switch. Nah, apa yang kita bahas? Di bagian pertama kita akan membahas Cisco IOS Access, ada IOS Navigation, struktur perintah, konfigurasi perangkat dasar. Dan di bagian kedua ada konfigurasi penyimpanan, port dan pengalamatan, konfigurasi pengalamatan IP, dan verify connectivity. Nah, di sini ada Cisco IOS Access, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah IOS untuk komunikasi antar user dan hardware. Ada GUI atau Graphical User Interface untuk mempermudah interaksi, dan tujuannya dari AS adalah memanfaatkan sumber daya sistem. Di sana ada akses metode untuk mengontrol pemindahan data, dan ada yang namanya terminal emulation yang adalah program untuk mengkoneksikan perangkat networking. Lanjut. Nah, IOS Navigation. Pada topik sebelumnya kan saya sudah menjelaskan, kita sudah mempelajari bahwa semua perangkat jaringan membutuhkan OS dan bisa dikonfigurasi menggunakan command line atau graphical user interface. Sebagai fitur keamanan, Cisco IOS Software membagi akses manajemen menjadi 2 command modus. Yang pertama ada user exec mode dan privilege exec mode. Di struktur perintah, perangkat Cisco IOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah IOS mempunyai format atau sintak yang spesifik yang hanya dapat dieksekusi dengan mode yang sesuai. Setelah memasukkan setiap perintah secara lengkap, termasuk setiap keyword dan argumen, ketik enter untuk mensubmit perintah, dan nanti perintah itu akan diterjemahkan oleh interpreter atau penerjemah perintah dan bisa dieksekusi oleh hardware-nya ya. Jadi OS itu adalah penghubung antara kita sebagai end user dengan hardware yang kita punya atau laptop kita ini. Jadi laptop ini kalau kita hanya laptop saja dan tidak ada OS-nya ya, kita tidak bisa berkomunikasi dengan ya laptop kita. Simpelnya seperti itu. Nah, di konfigurasi perangkat dasar, konfigurasi pertama yang dilakukan oleh sebuah perangkat adalah memberi perangkat nama atau hostname. Nah, untuk apa memberikan nama? Ya untuk mengidentifikasi sebuah perangkat. Secara default sebenarnya sebuah perangkat itu mempunyai nama default. Tapi jikalau semua perangkat memiliki nama default, pasti akan kesulitan untuk mengidentifikasinya ya. Nah, nama default itu seharusnya diganti dengan nama deskriptif nanti ya, untuk memudahkan kita, untuk mengingat, mendokumentasi, dan mengidentifikasi perangkat jaringan. Lanjut, kita ke konfigurasi penyimpanan dan di port dan pengalamatan. Nah, di sini ada 2 file system. Yang pertama startup config, yaitu konfigurasi file system yang disimpan di NVRAM, dan running config atau konfigurasi file yang disimpan di RAM. Nah, untuk apa sih sebenarnya? Ya simpelnya, jikalau umpamanya daya perangkat hilang atau restart, ya semua konfigurasi kan hilang. Nah, inilah gunanya port dan pengalamatan. Kita bakal bisa menyimpan konfigurasi tersebut dengan command line itu copy running config bla 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 selanjutnya. Nah, konfigurasi pengalamatan IP. Penggunaan alamat IP adalah sarana utama untuk memungkinkan perangkat untuk menemukan perangkat satu sama lain. Jadi IP itu sebenarnya alamat agar ya kita bisa tahu alamat dan bisa melakukan interaksi antara perangkat dengan perangkat yang lain. Nah, ada beberapa jenis dari alamat IP. IP public, private, dynamic, static. Yang biasa kita pakai IPv4, IPv5, dan yang sekarang mungkin lebih populer IPv6 ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.